Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem LeetCode 206 Reverse Linked List. Salah satu problem yang cukup populer ya untuk interview. Oke, jadi di sini diberikan sebuah linked list ya. Kita diberikan headnya. Kita diberikan headnya gitu. Headnya adalah pointer utamanya di sini atau node pertama di sini dari single linked list, atau pointernya cuma mengarah satu aja. Dia cuma arahnya cuma satu aja. Kalau double kan dia bisa balik lagi nih. Nah, kalau singly dia cuma satu arah aja. Itu. Dan tugas kita adalah reverse the list atau membalikan linked list ini dan membalikan hasil yang udah di reverse atau dibalikan tadi. Gitu. Jadi sini kalau dilihat contohnya, kita punya linked list diberikan headnya mulai dari 1, nextnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan kita tugasnya dibalikan, yaitu node pertamanya itu adalah 5 atau node paling terakhir. Jadi sekarang jadi awal, kemudian nextnya adalah node sebelumnya lagi gitu kan, dan seterusnya sampai yang awalnya head di sini dia sekarang jadi tailnya gitu. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian permasalahannya. Jadi untuk penyelesaian masalah ini kita menggunakan contoh pertama ya, atau example pertama. Diberikan sebuah linked list headnya yaitu 1, dan tugas kita adalah mengembalikan linked list baru itu yang dia reverse, yang udah dikembalikan, yang udah dibalik gitu. Nah, ada beberapa approach yang bisa kita gunakan di sini, yaitu kita iterasi ya dari setiap node-nya, dan setiap iterasi kita simpan value-nya di sebuah array. Jadi kalau kita simpan di sebuah array 1, 2, 3, 4, 5, dapatnya seperti ini. Nah, setelah dapat arraynya baru kita bikin iterasi lagi, yang dimana nanti ketika kita ingin buat linked list baru, kita mulai iterasinya adalah dari akhir gitu. Jadi kita bikin mulai dari 5, kemudian pointer nextnya adalah keempat, ketiga, kedua, ke satu, dan seterusnya apabila masih ada. Itu salah satu approach yang bisa kita bikin ya. Namun di sini ada salah satu kelemahan, yaitu kita iterasinya terdapat 2 kali ya. Jadi kita ada istilahnya kita mengulangi pekerjaan yang sama 2 kali gitu. Dan juga di sini karena menggunakan array, untuk time complexity-nya ya, space complexity-nya adalah O of n ya, big O of n ya. Apakah ada approach yang lebih efisien ya in terms of time efficiency atau time kompleksitasnya? Bisa ya. Jadi gimana caranya kita cuma mengiterasi node-nya sekali sambil kita bikin linked list yang dia udah di reverse gitu. Gimana caranya? Oke, kita mungkin lebih mudah kita bikin sebuah ilustrasi. Jadi kita mulai dari pertama, itu node pertama. Oh ya, sebelumnya penting ya untuk teman-teman familiar dengan linked list dan juga pointer gitu kan. Jadi sebuah linked list itu dia punya sebuah value. Ini value-nya adalah 1. Kemudian dia juga menyimpan sebuah address untuk node selanjutnya gitu. Jadi dia kalau di sini biasanya namanya adalah next ya. Jadi next adalah dia megang address untuk node selanjutnya, di mana di sini kasusnya adalah 2. Oke, gitu. Oke, balik lagi dengan penyelesaian masalahnya. Jadi untuk setiap iterasi, gimana kita selagi iterasi itu kita bikin linked list yang udah di reverse gitu. Gimana maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika misal kita udah sampai di 2 gitu ya, linked list yang kita udah bangun itu kita udah dapet 2 dan 1 gitu. Jadi di sini kita udah dapet 2 juga 1 gitu. Nah, ketika sampai di node 2 iterasi, kita udah bikin linked list yang udah di first 2, 1 gitu. Sehingga nanti kita cuma iterasinya sekali. Ketika kita udah sampai 5, kita udah berhenti iterasinya, kita tinggal return linked list yang kita udah bangun selagi kita iterasi gitu. Jadi time complexity-nya kita cuma iterasi sebanyak n atau sekali aja gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini cukup sederhana yang kita coba lihat. Jadi setiap iterasi kita bakal
node waktu kita iterasi itu kita bakal tunjuk next pointernya adalah sebelumnya gitu. Pointernya adalah next sebelumnya gitu. Nah, kalau kita mulai dari pertama gitu ya. Hapus dulu. Kalau kita mulai dari iterasi pertama, ini nanti kan hasil akhirnya dia adalah di akhir dia tailnya gitu kan. Kalau tail dia untuk nyimpan address nextnya adalah ke empty linked list atau null gitu. Nah, untuk itu pertama-tama kita perlu inisialisasi sebuah variabel yang dia adalah sebenarnya menyimpan address untuk next dari head yang pertama itu. Jadi kita bikin inisialisasi pertama adalah dia nilainya 0 gitu. Oke, kita ada di pertama sekarang. Nah, ketika ada pertama, kita bikin langsung dia bakal nunjuk ini gitu. Jadi kalau digambarin iterasi pertama bakal seperti ini. Satu, dan dia bakal nunjuk ke 0 gitu. Kemudian kita masuk ke iterasi 2 sama gitu ya. Sorry. Iterasi 2 bakal dia langsung nunjuk ke iterasi 1 dan seterusnya gitu. Oke. Ini salah satu cara yang efisien ya, karena time complexity-nya cuma big O of n. Jadi kita cuma nyimpan iterasi linked list-nya cuma sekali, dan kalau return linked list-nya ini tidak dianggap sebagai space tambahan, maka kita cuma dapat space complexity-nya adalah constant big O constant of 1 gitu ya. Sementara kalau kita pakai approach yang pertama tadi, pakai array, kita nyimpan seluruh value-nya dalam sebuah array, dimana nanti dapat time complexity-nya adalah O of n. Jadi bisa dibilang ini salah satu cara yang paling efisien dalam membalikan sebuah reverse linked list gitu. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Oke, pertama-tama kita perlu buat pointernya ya untuk iterasi. Di iterasi pertama kita mulai dari nunjuk ke headnya atau node yang paling pertama. Nah, untuk pointernya sini gue namain current atau gue singkat car. Itu dia nunjuk ke headnya atau node paling pertama gitu. Kemudian kalau kita ingat tadi kita inisialisasi ini ya. Untuk node pertama kan dia bakal nunjuknya ke node kosong atau 0 gitu kan. Nah, untuk supaya dia bisa nunjuk ke address 0 gitu, kita bikin inisialisasi 0 itu sendiri. Jadi gue bikin namanya dummy di sini yang dia adalah nilainya 0 atau di Python none ya. Kemudian kita iterasi setiap node-nya gitu kan. Jadi walker dia sekarang ada di head-nya gitu kan. Nah, teman-teman yang belum familiar untuk traverse node di linked list seperti ini ya. Jadi ketika current, kalau kita ingin mengunjungi node selanjutnya, maka current kita ganti nilainya adalah ke next-nya gitu kan. Dia siap next di sini. Kalau kita lihat list node di sini ada next-nya. Next itu dia bakal nunjuk node selanjutnya gitu. Nah, kalau kode ini berarti dia kalau diartikan gitu ya. Sekarang current ada di 1. Kemudian current-nya kita ganti adalah current.next. Current.next-nya adalah jadi megang 2. Nah, 2 ketika iterasi selanjutnya dia current-nya adalah nilainya di node kedua seperti itu. Oke, itu traverse node di linked list. Kemudian kalau kita ingat tadi kita bakal nunjuk next dari current-nya. Jadi kalau next dari current-nya itu misalkan di 1 gitu ya. Next-nya bakal ke 0 gitu kan. Ya 1 bakal ke 0 gitu. Kemudian 2 bakal ke 1 dan seterusnya. Nah, berarti kita di sini untuk next-nya gitu kan, kita tunjuk ke inisialisasi pertamanya. Nah, jadi kalau kita sampai di node 1,
nextnya kita ganti ke none atau ke nol seperti itu kan. Nah kalau di sini seperti hasil akhirnya di sini satu nunjuk ke kosong gitu. Nah tapi kalau seperti itu gitu kan, kita di sini mengubah nilai variabel nextnya. Jadi kalau awalnya gitu kan satu, dia next megang dia nyimpen next addressnya 2 gitu kan. Nah di sini kita ganti, nextnya dia bukan kedua lagi tapi dia ke dummy-nya atau ke null gitu, dan kita udah gak bisa punya akses kedua ini. Nah gimana cara kita handle case ini ya supaya kita bisa tetap masuk kedua gitu. Kita simpan di sebuah variabel temporary atau variabel sementara gitu kan, untuk nyimpen selanjutnya tuh kita bakal masuk kedua gitu. Jadi kedua ini kita simpan dulu supaya nanti kita bisa mengunjungi. Kalau udah dibalik, kita udah balik. Kalau kita udah dibalik node-nya, kita langsung masuk ke next-nya, yaitu 2 yang kita simpan di variabel temporary atau sementara tadi. Jadi namanya kita bikin temporary di sini yang dia megang address dari current saat itu, next-nya gitu. Jadi next dari node current saat ini gitu kan. Itu. Nah sekarang next-nya kan dummy gitu ya. Jadi kalau kita sampai di satu gitu, sampai di satu, sampai di satu itu kan kita udah nyampe nya 0 di sini. Sementara dummy itu kalau kita lihat ya, dia masih ke none, pointernya dia masih ke kosong gitu. Dia masih di sini pointernya. Nah untuk itu kita misalkan udah sampai di 2 nih. Nah 2 nextnya kita ganti ke dummy gitu. Dummy sementara di sini nilainya 0. Nah nanti 2 ia bakal nunjuk ke 0 sini, bukan ke 1 gitu kan. Jadi untuk dummy itu kita ganti pointernya ke 1. Jadi kalau kita sampai di 2, kita bakal nextnya nunjuk ke dummy-nya adalah 1 gitu. Nanti ketiga kita ganti dummy-nya di 2, dia nextnya bakal kedua dan seterusnya. Jadi node-nya bakal kebalik dengan benar gitu. Kita balik dengan benar. Oke. Nah, jadi dummy kita ganti pointernya adalah current saat itu. Nah, di sini kita jangan lupa, karena current dan next nilainya udah beda ya. Dia nilainya nunjuk dummy tadi. Kita bakal ganti ke temporary variable yang kita bikin tadi, yang dia nyimpen next aslinya gitu. Next originalnya awalnya dia nunjuk ke 2 gitu kan. Ini cuma ini aja sih untuk bagaimana kita membalikkan node sambil kita iterasi atau reverse node dari list itu. Kemudian di sini kita bisa return dummy-nya. Dijalani di sini test case-nya ya berhasil, kemudian kita submit. Berhasil ya, cukup efisien. Kita cuma mengunjungi node-nya sekali atau iterasi sekali. Dan di sini untuk memorinya, kalau node baru ini bukan dianggap sebagai space tambahan, maka untuk space complexity-nya adalah off 1. Oke, itu untuk problem solving lead code problem kali ini. Terima kasih dan see you on the next one.